Bapa, hamba-Mu menyerahkan acara live ini ke dalam tangan-Mu dengan keterbatasan media ini, tapi kami percaya ada pesan yang Kau sampaikan, ada sesuatu perkara luar biasa yang akan Kau nyatakan. Terima kasih Bapa, kami percaya vitamin ini akan menjadi kekuatan buat setiap yang bergabung. Urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung pada siang ini, dan semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, ada Debbie, shalom semuanya ya. Kita percaya, mereview dikit khotbah saya yang beberapa hari yang lalu. Jangan kaget ya, Tuhan mengizinkan masalah terjadi. Tuhan mengeraskan keuangan, masalah rumah tanggamu, tapi Tuhan akan paksa pemulihan dengan tangan yang kuat. Itulah cara Tuhan ya. Jadi hari ini kalau ada keadaan yang masih terlihat kok belum ada jalan keluarnya, pasangan hidup yang masih mengeraskan hati, pesan saya tetap tenang. Karena Tuhan pasti akan paksakan pemulihan itu dengan bukan kekuatan tanganmu, bukan kekuatan kehebatan tanganmu, tapi kehebatan tangannya yang kuat. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ya, karena Tuhan itu dahsyat. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana orang yang berbahagia di pemandangan Tuhan. Ya, seringkali kita berpikir bahwa orang yang berbahagia di pemandangan manusia itu ketika hidupnya ngalami pemulihan. Bu Eli, saya kalau belum lihat suami saya kembali, saya tidak bisa bahagia. Bu Eli, kalau saya belum lihat toko saya rame, saya nggak bisa berbahagia. Bu Eli, kalau saya belum lihat deposito saya cukup untuk keturunan saya tidak bisa berbahagia. Tapi hari ini kita akan belajar, saudara. Orang yang mempunyai segala-galanya, deposito, kenyamanan, ya, suami yang baik, kekayaan, kesuksesan, jabatan yang tinggi, rumah yang besar, itu bukanlah orang yang berbahagia di dalam penilaian Tuhan. Jika kita hari ini tidak bisa hidup di dalam karakter Kristus, kita tidak bisa hidup dalam kesetiaan, kita tidak bisa hidup dalam kerendahan hati, ya, kita tidak bisa hidup di dalam kekudusannya, kita bukan orang yang berbahagia. Percuma saudara memiliki semua ini kalau meninggal nggak dibawa, dan ketika saudara bertemu dengan Tuhan, bukan itu penilaian Tuhan atas kebahagiaan saudara. Tapi walaupun saudara hari ini ngalami proses ya, orang yang sederhana, rumah sederhana, semuanya serba cukup. Tapi ketika saudara hari ini bisa hidup di dalam satu kekudusan, kerendahan hati, karakter Kristus, saudara tetap setia, itulah orang yang berbahagia di dalam penilaiannya Tuhan. Amin saudara ya. Jadi hari ini yuk, kejar bahagia itu bukan kejar targetmu yang terjadi, tapi kejar bahagia itu ketika saudara dan saya hari ini berjuang. Hidup ini pertandingan saudara. Ketika saudara dan saya kejar targetnya Tuhan. Amin saudara ya. Hari ini yuk kita lihat bagaimana di kitab Mazmur saudara. 146 ayat 5 ya. Mazmur 146 ayat 5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan. Orang yang berbahagia hari ini adalah orang yang di tengah keadaan sukar, sederhana, kehilangan, ngalami prahara dalam rumah tangga, suami tidak setia. Tapi ketika saudara tetap bisa mengandalkan Tuhan sebagai penolong, Allah Yakub, dan tetap punya pengharapan kepada Tuhan di tengah masa-masa saudara tidak ada dasar untuk berharap, di tengah hasil yang saudara harapkan makin mengecewakan, itulah senyatanya dalam penilaian Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Amin saudara. Orang yang
di dalam pemandangan Tuhan berbahagia. Pasti orang yang punya sesuatu di hatinya Tuhan. Pasti orang yang menjadi apa saudara? VIP-nya Tuhan. Hari ini yuk kita semua tahu bahwa kebenaran, berbahagialah. Sesulit apapun hari ini, jangan engkau hari ini lari untuk mengandalkan Tuhan dan mengandalkan kekuatan dunia. Sehingga di mata Tuhan saudara bukan orang yang berbahagia. Tapi hari ini sesulit apapun keadaanmu, keuanganmu, rumah tanggamu, masa depanmu begitu terlihat gelap. Percayalah kalau saudara tetap hari ini berkata kepada Tuhan, sesulit apapun jalan hidupku Tuhan, aku sekali-kali tidak pernah lagi mengandalkan kekuatanku atau kekuatan dunia. Aku tetap mengandalkan Engkau sebagai Allah Yakub. Aku tetap berharap kepadamu walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Percayalah hari ini Tuhan akan memberikan yang terbaik ya. Kalau saudara baca di Petrus 3 ayat 14 ya, kita baca Petrus 3 ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, janganlah gentar. Hari ini tidak perlu takut, tidak perlu gentar, walaupun harus menderita. Tuhan bilang gini, pokoknya kamu bisa hidup dalam kebenaran. Percayalah, kamu ini orang yang berbahagia di dalam penilaianku. Kamu tetap menjadi orang VIP-ku di akhir zaman. Karena hari ini 3 hal saudara yang saudara perlu tahu. Orang yang berbahagia dalam penilaian Tuhan. Yaitu orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Dan orang yang selalu berespon benar di tengah masa-masa sukar. Masalahmu bukan dalam penilaian Tuhan. Karena itu penuh kedaulatannya. Dia bisa memulihkan hari ini juga sekejap, seketika. Dia mampu. Bagi Tuhan semua masalah saudara di tangannya adalah terlalu mudah. Dan tidak ada yang sukar. Semuanya mungkin, mudah dan mungkin. Itulah karya Tuhan atas masalah saudara dan saya. Tapi yang ada di dalam penilaian Tuhan hari-hari ini, Tuhan sedang menilai saudara. Dilihat, bisa enggak sih tetap mengandalkan Tuhan? Bisa enggak sih tetap berharap di masa sukar ini? Bisa enggak sih hidup dalam kebenaran di tengah masa sukar? Kalau saudara bisa menghidupi seperti ini, Tuhan berkata, engkau adalah orang yang punya penilaian, orang berbahagia di pemandanganku. Amin saudara, hari ini tidak perlu takut. Saudara jangan takut gentar seperti dunia hari-hari ini ngalami ketakutan, kegentaran yang luar biasa. Karena mereka merasa bahwa hidup mereka sudah di ujung tanduk. Mereka merasa kalau dunia ini mau kiamat. Mereka merasa bahwa segalanya hancur saudara. Tapi buat saudara dan saya, sampai hari ini, sampai detik ini, masalah bukan menjadi penilaian Tuhan atas hidupmu. Mau badaimu tambah besar, tidak masalah. Kalau Tuhan menilai hidupmu sebagai status orang benar yang berbahagia, percayalah, Dia tidak akan menahan upahnya atas orang benar yang hidupnya dalam penilaian orang yang berbahagia. Amin saudara. Saudara tidak perlu takut ya. Hari ini kita percaya kita akan belajar. Karena ada banyak orang, kenapa firman ini saya sampaikan. Karena ada banyak orang yang hari-hari ini, orang yang dulunya on fire, memulai dalam roh, bahkan pelayanannya luar biasa, bahkan kesaksian hidupnya luar biasa. Saya mendapati beberapa orang yang sudah datang kepada saya. Dia kecewa kepada Tuhan dan ingin mengakhiri semua pelayanannya. Dan dia berkata, Bu Eli, saya sudah capek. Mengikut Kristus tidak seindah yang saya bayangkan. Justru ketika saya on fire di dalam Tuhan, hidup saya makin terpuruk. Tuhan tidak menunjukkan pembelaannya. Percuma hidup saya melayani Tuhan. Percuma saya on fire, berapi-api untuk hidup di dalam Tuhan. Kalau ternyata hasilnya mengecewakan. Saudara, kita belajar hari ini.
Orang yang berbahagia bukan karena masalahmu dipulihkan, diberkati saudara. Orang yang berbahagia hari ini, sekalipun engkau tidak ditolong Tuhan, sekalipun keadaanmu bertambah parah, inilah masa penilaian Tuhan terjadi. Apakah engkau tetap mengandalkannya? Apakah engkau tetap berharap? Itu tadi firman berkata, apakah engkau tetap hidup di dalam kebenarannya? Sekalipun Tuhan tidak melakukan perubahan hasil, masalahmu dipulihkan. Amin saudara. Kalau saudara bisa konsisten seperti itu, wow. Hari-hari ini yang saya alami ketika saya mengerti firman. Saudara tahu doa saya. Ini jujur di hadapan Tuhan. Saya tidak pernah menuntut apapun dari Tuhan. Saya tidak pernah berdoa untuk Tuhan cepat pulihkan masalah saya. Setiap kali saya berdoa, saya selalu berkata, Engkau Tuhan yang keren. Engkau Tuhanku yang hidup. Jadilah menurut kehendak-Mu. Apa yang kau mau dalam hidupku, sepanjang itu membuat hatimu disenangkan, terjadilah. Itu yang saya lakukan. Ketika saya membangun fondasi iman saya cuma berkata gini, Tuhan tidak layak. Aku sudah diselamatkan itu aja, itu sudah karya terbesar. Aku tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Tidak layak untuk hidupku ini bersungut-sungut dan menuduh Tuhan berbuat yang tidak patut atas proses hidup saya. Itu tidak layak saudara. Saya cuma berkata buat Tuhan setiap hari, Tuhan, apa yang kau sudah lakukan buat hidup saya tidak bisa bayar kebaikan. Engkau sudah menebus hidup saya yang seharusnya saya ke neraka, tapi saya akhirnya semua orang akan menikmati hidup kekal bahagia tanpa air mata, tanpa penderitaan. Itu sudah engkau lakukan buat saya. Tidak layak kalau hari ini hanya karena menggenapi kehendak-Mu, target-Mu terjadi di muka bumi, dan engkau mengizinkan aku melewati proses. Kalaupun hari ini proses itu masih berlanjut, aku pun tidak pernah layak untuk nuntut Tuhan, selesaikan cepat. Saya cuma bilang setiap hari, jadilah kehendak-Mu. Simpel doa saya. Saya tidak pernah doa menceritakan keadaan masalah hidup saya. Jujur saudara. Itu yang saya lakukan hari-hari ini. Ketika saya melakukan langkah seperti ini, saya tahu di dalam kebenaran firman Tuhan, mata Tuhan sedang tertuju buat hidup saya. Tuhan selalu berkata, engkaulah orang yang berbahagia. Walaupun masalahmu tambah luar biasa, tapi engkau orang yang berbahagia di dalam penilaianku, Eli. Daripada saudara dipulihkan, saudara diberkati, saudara nyaman hari ini, tapi di dalam penilaian Tuhan, saudara nol. Saudara bukan orang yang berbahagia, tapi saudara masuk dalam kategori orang-orang yang mengecewakan hati Tuhan. Yuk, di akhir zaman, apa yang bisa saudara lakukan buat Tuhan? Rebut hati Tuhan seperti Daud. Ambil hatinya Tuhan, saudara. Saya berusaha untuk belajar seperti seorang Daud yang selalu mencuri hati Tuhan dengan menjaga bahwa hidup saya adalah hidup yang berbahagia, bukan di hadapan manusia. Mungkin di hadapan banyak orang, kasihan deh Bu Eli. Tapi bukan di hadapan Tuhan, dihajar dengan masalah, dihajar dengan proses. Justru status saya di hadapan Tuhan, orang-orang yang berbahagia. Amin saudara, yuk buka Mazmur 94. Bagaimana 3 hal nanti saya bahas. Apa sih orang yang berbahagia di pemandangan Tuhan hari ini? Mazmur 94 ayat 12 sampai 14 ya. Pesan saya hari ini, jangan pernah mengawali dengan roh karena hidupmu nyaman dan hari ini engkau dihajar dengan masalah. Proses yang tujuannya mengubah statusmu dari orang yang mengecewakan, dari orang yang tadinya tidak ada dalam penilaian Tuhan. Hari ini dengan proses, dengan hajaran, dengan didikan, itu menjadikan saudara dan saya berubah status menjadi orang yang berbahagia di hadapan Tuhan. Mazmur 94 ayat 12 sampai 14. Berbahagialah orang yang kau hajar. Saudara lihat ya, hari ini yang berbahagia itu bukan orang yang
diberkati, zona nyaman ya. Wow, toko rame, depositonya berlimpah. Ndak loh saudara, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, yang kau ajari dari Tauratmu untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Ketika saya baca renungan ini, saya baca firman ini firman membuat kekuatan buat saya. Tuhan mengingatkan hidup saya, Eli, engkau tahu kenapa aku hajar dan seolah-olah aku tegakan engkau untuk masuk di dalam dapur perapian yang bukan semakin aku kecilkan. Aku semakin besarkan dapur api yang panas sekali untuk engkau. Engkau tahu kenapa? Karena aku sedang mengajari engkau Tauratku. Firmanku itu supaya engkau hayati dan engkau masukkan di dalam hidupmu dan engkau menjadi pelaku firman. Dan kau lihat hasilnya hari ini. Hidupmu tenang kan? Menenangkan saudara dan saya di hari malapetaka. Jujur di tengah masa pandemi ini, buat orang-orang yang sudah lulus proses di masa yang lalu, tidak ada takutnya saudara. Tidak ada takutnya. Kenapa? Karena mereka dengan proses di masa lalu dihajar di dalam dapur api. Hari ini mereka sudah kaya akan firman, saudara. Hidupnya sudah penuh dengan firman. Sehingga ketika malapetaka pandemi ini makin berlanjut dengan hebohnya. Ada pandemi, ada virus-virus berikutnya. Mereka tidak akan goyah. Jujur saudara ya. Saudara perlu menilai hidup saudara. Kalau saudara setiap hari makan firman, baca firman, itu perlu dihayati saudara. Perlu masuk di dalam perenunganmu. Dan kalau firman itu sudah masuk dan saudara telan firman itu dengan penghayatan dan saudara renungkan. Firman itu seperti obat. Orang kalau sakit, minum obat sembuh enggak saudara? Pasti ada efeknya, saudara akan berubah. Saudara akan yang dulunya panik, saudara akan jadi orang yang tenang. Tapi kalau orang cuman firman sekedar dibaca dan saudara tidak telan itu firman cuman sampai di mulut, saudara tidak akan sehat. Saudara hanya hidup hari-hari ini, kenapa orang bisa kecewa? Karena hari-hari ini hidupnya hanya dipenuhi takut, khawatir, panik, cemas. Karena mereka tidak menghayati, tidak menghidupi firman. Makanya hari ini berbahagia. Dan ketika Tuhan memberikan saya hari itu proses yang begitu berat. Benar loh apa yang dikatakan firman. Apa yang menjadi jaminan buat saya hari ini tetap kuat, tetap bisa memberkati saudara, walaupun saya berdarah-darah saudara. Kenapa? Karena saya sudah diperlengkapi firman dan janji yang Tuhan berkata gini, Eli, aku itu tidak pernah buang umatku loh. Aku tidak pernah tinggalkan milikku loh. Sekalipun aku hajar hidupmu habis-habisan. Sekalipun aku masukkan dapur api, aku besarkan sampai 7 kali lipat. Dan kau berkata, Tuhan tidak kuat, Tuhan tidak kuat. Stop. Tapi Tuhan itu tetap mengingatkan hidup saya hari ini. Kamu buktinya hari ini jadi orang yang luar biasa ya. Kaya firman ya. Engkau punya pegangan firman, engkau punya pegangan bahwa Tuhan dalam pengalaman hidup saya dimasukkan dapur api. Tidak pernah benar-benar saudara. Sekali-kali dia tidak pernah membuang hidup saya dari hadapannya. Sekali-kali dia tidak pernah meninggalkan saya masuk di dalam dapur api yang begitu panas. Dia tidak pernah tinggalkan saya. Dia ikut, dia sertai saudara dan saya hari ini. Itu sebabnya betapa bersyukurnya saya mengalami hajaran Tuhan. Kalau tidak ada hajaran Tuhan, tidak ada Bu Eli hari ini. Tidak ada firman, tidak ada vitamin yang bisa memampukan saudara dan saya untuk berdiri teguh di akhir zaman. Dari mana saudara saya bisa hari ini berbagi vitamin? Itu karena pengalaman hidup saya bersama Tuhan saat Tuhan hajar hidup saya. Tapi ketika penilaian Tuhan dalam hidup saya, engkau adalah orang yang berbahagia. Wow. Saya hari ini menikmati kebahagiaan Tuhan yang luar biasa, saudara.
yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya bayangkan, Tuhan berikan kebahagiaan. Bukan karena masalah, tapi sukacita saya karena saya tahu Tuhan sangat memperhatikan hidup saya, anak-anak saya. Bahkan kehidupan masa depan saya, Tuhan sudah berikan yang terbaik. Amin, saudara. Yuk, bagaimana bentuk hajaran Tuhan? Ya, jadi hari ini saudara tidak perlu takut 3 hal. Tetap andalkan Tuhan, harapkan Tuhan, tetap respon yang benar. Hidupi firman, saudara, ya. Bagaimana hajaran Tuhan? Semuanya yang terjadi supaya hidup saudara kudus. Tadi pagi saya share di grup, supaya saudara kudus, saudara belajar rendah hati, dan saudara akan menikmati keselamatan. Karena Tuhan itu kudus, karena Tuhan itu rendah hati, Tuhan itu lemah lembut. Makanya kalau proses sebelum saudara bisa mencapai kekudusan, kerendahan hati, dan karakter Kristus belum terjadi, saudara akan dihajar terus. Saudara akan dinilai terus dalam penilaian Tuhan, makanya cepat lulus, saudara. Ya, hari ini prosesmu berlanjut tak apa-apa. Yang penting kejar penilaian Tuhan, hidupmu tetap berbahagia. Amin, saudara. Kalau Tuhan bilang hidupmu berbahagia, semua yang terbaik. Orang berbahagia dalam penilaian Tuhan tuh gimana? Yang terbaik loh tuh, saudara, pasti diberikan. Ya, yuk 3 hal. Yang pertama adalah Yakobus 1 ayat 2. Ya, bagaimana hari-hari ini orang yang berbahagia itu adalah orang yang akan menikmati hasil, orang yang akan menikmati hartanya Tuhan, orang yang akan menikmati upahnya Tuhan, dan orang yang akan menikmati haknya Tuhan. Nanti kalau keburu kita bahas 4, kalau tidak keburu kita bahas 3, lanjut hari Jumat. Ya, saya akan berkhotbah tentang Wahyu 3 ayat 19 yang berkata, berbahagialah engkau jika engkau kudidik kuhajar. Ya, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Nanti sambung hari Jumat. Ya, yang pertama, jatuh dalam apa, saudara? Berbagai-bagai pencobaan. Hari ini masalah 1 belum selesai, datang teman-temannya. Itulah orang yang berbahagia di pemandangan Tuhan. Yuk kita baca. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Orang dunia, kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai masalah, orang dunia bilang apa? Apes, sial, malang nasibmu. Tapi bukan buat Tuhan. Berbahagialah saudara kalau hari ini ada berbagai-bagai pencobaan sedang Tuhan ujikan atas hidupmu. Itu berarti engkau sedang dirubah statusmu. Dari orang yang banyak mengecewakan, orang yang tidak masuk dalam penilaian Tuhan, hari ini Tuhan mau bawa hidupmu sebagai orang yang berbahagia. Ya, saudara tahu kaitannya dengan apa? Ibrani 10 ayat 33. Saudara akan lihat, yuk baca. Ibrani 10 ayat 33. Ingatlah akan masa lalu, ya. Sesudah kamu menerima terang, kamu memang banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Saudara, ketika kita terima Yesus, kita ini bukan enak-enakan, berjuang. Waktu kita terima terang, yang gelap itu berusaha tarik saudara untuk dari terang kembali kepada gelap supaya saudara binasa. Makanya hari ini, kita semua yang berbahagia di mata Tuhan adalah saat ada berbagai macam pencobaan, ya. Dan saudara hari ini, saudara hidup di dalam terang, saudara berusaha berjuang dengan perjuangan yang berat, ya. Saudara menderita karena mempertahankan kemuliaan Tuhan. Itulah senyatanya orang yang berbahagia. Jadi hari ini percayalah, saudara dan saya bukan orang yang malang. Saudara jatuh dalam berbagai pencobaan, saudara sudah terima terang tuh, Bu Eli ikut Kristus kok kayak gini. Loh, ini firman. Sesudah saudara menerima terang, kamu banyak menderita. Karena kamu harus berjuang untuk mempertahankan kemuliaan Tuhan. Bukan lagi mempertahankan harga dirimu dihabiskan. Seperti saya ketika saya ngalami prosesnya Tuhan, harga diri, wow, habis saudara. Bayangkan jadi pembicaraan orang banyak itu ndak enak, saudara. Mana suami sampai punya 2 anak, wow, belum lagi ditambahi bumbu-bumbu, saudara. Seluruhnya membicarakan hidup saya, apalagi kalau saya jalan di mall, banyak mulut-mulut, kasihan lo Bu Eli itu, kasihan. Belum lagi banyak orang yang melihat aib demi aib dalam hidup saya. Ndak enak, saudara.
Tapi ketika saya mengerti firman, Tuhan bilang gini, siap nak, ketika terima terang, ketika engkau jadi berkat, ketika engkau mau melayani aku, engkau jadi target sasaran gelap. Iblis itu lagi target hidupmu. Tapi kamu tidak usah takut. Teruslah berdiri. Karena kamu bukan orang yang sial, berbahagia. Percayalah, orang berbahagia itu sedang ngumpulin upah. Hasil katanya Tuhan. Ya. Dan saudara lihat ketika hari ini saudara hidup di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa saudara orang yang berbahagia? Yakobus 1 ayat 3-5. Yakobus 1 ayat 3-5. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika saudara hari ini jatuh dalam berbagai pencobaan, kenapa Tuhan bilang engkau berbahagia? Kalau engkau tidak ada masalah, tidak mungkin engkau bisa melatih imanmu untuk tekun jadi orang benar, tekun sabar, tekun berbuah roh, tidak mungkin. Makanya berbahagia loh lewat masalah saudara. Jujur, saya bisa hari ini punya kualitas hidup orang benar, itu karena jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sudah lihat pemulihan di PHP lagi. Apa tidak berbagai-bagai saudara? Hidup kayak jet coaster. Hidup dalam pengharapan tapi mengecewakan. Itu hidup jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan saudara. Tapi kita percaya bahwa pencobaan yang iblis ingin tembakkan buat saudara supaya saudara jatuh, itu tidak akan bisa menghancurkan hidupmu. Karena sebenarnya senyatanya Tuhan hanya melatih hasilnya. Yang pertama adalah ketekunan. Ya. Dilatih iman tekun. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, yang menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Yang kedua, hasilnya apa? Kenapa saudara dilatih dengan berbagai macam pencobaan orang yang berbahagia? Karena hasilnya selain tekun, imanmu tekun dalam beriman, saudara juga menghasilkan buah yang matang dan buah yang sempurna. Dan ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Saudara akan diperlengkapi dengan hikmat. Ini hasil 3 yang saya dapat dari proses yang begitu berat. Itu membuat saya hari ini penuh hikmat Tuhan. Saya tidak dengan mudah untuk dijatuhkan sama iblis. Iblis menyerang pikiran saya dengan fakta. Saya bisa melawan kebenaran dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dan hasilnya sangat membuat hati Tuhan disenangkan. Dengan proses yang begitu membuat saya rasanya takut melihat hari esok. Ternyata hasilnya Bu Eli hari ini adalah orang yang tekun di dalam orang benar. Bu Eli hari ini bisa berbuah matang dan sempurna. Lebat buah-buahnya. Coba kalau tanpa jatuh dalam berbagai pencobaan, bisa tidak saya berbuah matang dan berbuah sempurna lebat? Nggak mungkin saudara. Bisa tidak saya punya hikmat hari ini untuk menjadi berkat buat banyak orang. Saya ini bukan siapa-siapa loh saudara. Saya dipercaya Tuhan jadi gembala. Saya dipercaya Tuhan untuk tulis buku renungan. Saya dipercaya Tuhan jadi pengkhotbah. Saya dipercaya Tuhan jadi konselor. Loh kan komplit saudara. Komplit. Kalau tidak penuh hikmat Tuhan, bisa tidak saudara? Sementara apa yang saya bisa lakukan hari ini? Cuman belajar dari kejadian hidup bersama Tuhan. Amin saudara. Amin ya. Yang kedua, apa yang orang berbahagia? Yaitu yang kedua, orang yang miskin di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Itu yang kedua. Hari ini jangan takut kalau hidupmu hari ini dianggap miskin oleh manusia. Kasihan deh lu, ya, enggak usah takut. Senyatanya Tuhan bilang, orang yang menghina kamu, enggak tahu, senyatanya kamu ini loh orang berbahagia. Saya dulu dengar omongan orang, saya itu merasa Tuhan, saya dianggap miskin di hadapan manusia. Saya dianggap rumah tangga saya hancur dan sebagainya. Tapi percayalah, Tuhan yang hebat berkata buat firman. Ketika saya mengerti firman, saya tangkap, yes. Yuk kita baca Matius 5 ayat 3 ya. Berbahagialah orang, Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Orang yang pertama berbahagia akan menikmati hasil, yaitu tekun, ya tadi berbuah lebat dan berhikmat. Itu hasilnya. Yang kedua ini ada harta di balik saudara dianggap miskin.
Ya, orang yang miskin di hadapan Allah itu orang yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa hari ini. Mau melangkah maju, tidak bisa. Mundur, tidak bisa. Seperti bangsa Israel. Maju laut, mundur tentara Firaun. Itu orang yang miskin. Artinya orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang berkata gini, mengangkat tangan. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa sudah. Hari ini kalau engkau tidak turun tangan, aku tidak tahu hidupku seperti apa. Itu orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang mengakui bahwa hidupnya hari ini benar-benar butuh campur tangan Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku angkat tangan dan aku menyerahkan semua hidupku, keuangan rumah tanggaku untuk engkau turun tangan. Itu orang yang miskin di hadapan Allah. Dan hasilnya, harta yang Tuhan sediakan, ialah yang empunya kerajaan surga. Keren ya saudara, makanya hari ini jangan andalkan kekuatanmu. Di saat titik batas ambang kekuatanmu, sebenarnya sebentar lagi engkau akan lihat kuasa Tuhan yang sempurna. Engkau akan melihat harta bahwa engkau sebagai empunya kerajaan Allah. Karena orang yang miskin di hadapan Allah selalu mengakui bahwa hanya Tuhan yang besar dalam hidupnya. Masalah bukan apa-apa saudara. Keuanganmu hancur tidak jadi masalah. Suamimu tidak setia, istrimu tidak setia, tidak jadi masalah. Yang penting hari ini engkau punya Tuhan. Engkau masih bisa punya Tuhan yang hidup dan engkau masih bisa berkata, aku sudah tidak punya apa-apa Tuhan. Aku tidak punya kekuatan lagi untuk aku andalkan. Aku tidak punya modal lagi Tuhan. Aku sudah tidak punya kerjaan lagi Tuhan. Aku sudah tidak punya kemampuan untuk membawa suamiku mencintai aku, pasangan hidupku. Tapi aku tahu hari ini aku cuma punya Engkau segala-galanya dan aku mengangkat tangan. Itu orang yang miskin. Banyak orang yang hari-hari ini justru memandang masalah, itu memandangnya bukan memandang rendah musuh. Tapi saudara justru memandang masalah itu seperti horor. Sepertinya lebih besar dari Tuhanmu. Makanya engkau panik. Saudara tidak pandang Tuhan yang besar, tapi pandang masalah yang besar dibanding Tuhan. Makanya panik. Coba kalau saudara berkata, aku memang tidak bisa apa-apa. Tapi aku punya Tuhan yang segala-galanya bisa melakukan segala perkara. Itu orang yang miskin, saudara. Amin, saudara. Yuk, hari ini jangan lihat bagaimana keadaan hidupmu sudah tidak bisa apa-apa, tidak apa-apa. Sepanjang kau tetap berkata, aku tidak bisa apa-apa, tapi aku punya Tuhan yang bisa melakukan perkara yang besar. Itulah sesungguhnya harta sang empunya kerajaan Allah sedang dipersiapkan buat hidup saudara dan saya. Amin saudara, jadi jangan pusing sudah. Masalahmu boleh berlanjut, bilang aja sama masalah. Sudah, lanjut. Aku tetap memandang engkau rendah. Engkau itu bukan apa-apa. Tetap yang paling tinggi Tuhanku yang dahsyat. Amin saudara. Bagaimana miskin di hadapan manusia? Yuk kita buka ya. Saudara nanti lihat Yakobus 2 ayat 5 ya. Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap siapa saudara? Allah memilih orang yang dianggap kaya, enggak loh. Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Miskin di hadapan dunia, tidak dipandang sebelah mata, hidupmu dihina, hidupmu direndahkan, dianggap miskin, engkau ini cuman benalu, tidak jadi masalah. Tuhan tetap memandang saudara sebagai orang yang berbahagia, dan Tuhan bilang gini, aku justru pilih loh orang-orang yang tipenya kayak Bu Eli ini, yang tidak pernah dianggap di pemandangan dunia, yang dianggap miskin. Kasihan deh lu, kasihan. Apa sih hasilnya kamu bertahan? Bodoh. Kamu lo bertahan tambah kayak keset Eli, keset. Harga dirimu lo diinjek-injek. Ini lo hasilnya bisu tuli butamu 0 besar.
Loh, saya sering loh saudara dikatai seperti itu. Wow, orang Kristen saudara yang ngatain saya seperti itu. Tapi untung saya ini nempel sama firman. Saya nempel sama Tuhan dan kebenarannya. Sampai Tuhan bukakan firman ini. Eli, ndak apa-apa sudah. Mau dikatai bodoh, kasihan, ndak apa-apa. Sudahlah mau jadi keset. Justru keset itu aku pilih. Kamu loh aku pilih. Jadi apa saudara? Harta yang sudah disiapkan. Yaitu kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan. Makanya jangan main-main dengan orang yang miskin di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Jangan menghina orang yang seperti ini. Senyatanya di hadapanmu orang ini tidak ada gunanya. Orang ini bodoh. Tapi beda di pemandangan Tuhan. Mereka adalah orang yang berbahagia. Yang dipersiapkan Tuhan tadi hasil ya, yang sekarang harta. Yaitu apa? Empunya kerajaan Allah. Dia adalah pahlawan iman ya. Yang ketiga adalah ahli waris kerajaan surga. Ya, saudara betapa luar biasanya sebagai ahli waris kerajaan surga, hartanya keren. Makanya orang yang berbahagia hari ini kalau dianggap keset, tidak apa-apa. Justru Tuhan pilih keset saudara. Justru pilih Tuhan. Karena orang yang kalau sudah jadi keset itu sudah lulus kerendahan hati. Kalau orang diangkat mengangkat diri sendiri, tidak lulus kerendahan hati, suatu kali dipromosikan, promosi terjadi, jatuh saudara. Makanya Tuhan tidak mau pilih orang yang sombong. Orang yang sukses dengan kekuatannya sendiri Tuhan tidak akan pilih. Tapi Tuhan pilih orang yang seperti keset saudara. Karena orang-orang jenis keset ini sudah lulus kerendahan hati. Dan ketika dia lulus, Tuhan akan angkat hidupnya tinggi-tinggi. 1 Petrus 5 ayat 6. Amin saudara. Gak apa-apa jadi keset ya. Berarti orang pilihan Tuhan. Orang yang berbahagia. Karena saudara akan dipilih menikmati harta kerajaan surga. Ya, saudara akan dipilih jadi orang yang kaya. Pahlawan iman ya. Saudara akan dipilih jadi orang yang mewarisi kerajaan Allah. Implikasinya di Ibrani 10 ayat 33-34. Hari ini banyak buka firman saudara. Supaya pemikiran saudara terbuka. Ya, saya kalau memberi vitamin jelas semua harus berdasarkan apa yang saya tahu tentang kebenaran Tuhan. Ya, Ibrani 10 ayat 33-34. Baik waktu kamu dijadikan tontonan, lihat ya, oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang hukuman. Ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal ini dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Itu tadi loh, 3 harta itu loh tadi saudara. Hari ini kalau hartamu dirampas, apa yang berharga dalam hidupmu lagi dirampas. Mungkin suamimu dirampas perempuan lain. Mungkin hartamu yang jadi kebanggaanmu hari ini diizinkan mengalami kegoncangan. Depositomu merosot jauh. Jangan lagi hari ini takut saudara. Tetap andalkan, harapkan Tuhan, tetap berdiri dalam kebenaran. Karena Tuhan berjanji, sebab kamu tahu bahwa saudara dan saya memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Pasangan hidup harta itu cuman sementara. Dulu saya kalau bergumul tentang suami saya itu nangis, Tuhan kembalikan suamiku Tuhan. Tuhan itu bilang gini buat saya, Eli, kamu lihat ya, kamu kejar pemulihan untuk kembali bersama-sama. Yang jadi masalah, kamu tidak kejar harta yang lebih kekal. Ini cuma sementara. Kalau kamu walaupun sudah aku pulihkan, mati bisa sama-sama enggak? Saya bisa enggak? Tuhan, karena aku sudah dipulihkan. Aku cinta Tuhan. Aku mau mati sama-sama. Enggak bisa. Kalaupun sudah dipulihkan, suatu kali kalau enggak saya mati duluan, suami saya mati duluan. Itu berarti harta itu enggak kekal. Kalaupun hari ini engkau diberkati, suatu kali engkau mati, hartamu ini tidak akan dibawa mati, saudara. Depositomu, rumah besar tidak cukup kuburan, saudara. Saudara cuma tinggal di dalam peti mati 2 kali 1 ya, saudara. Itu aja, tidak cukup, saudara. Ingat ya, saudara. Jadi hari ini ada harta yang lebih kekal dan menetap sifatnya. Itu tadi, miskin di hadapan Allah, di hadapan manusia, jadi keset, tidak apa-apa. Tapi saudara sudah menikmati harta kerajaan Allah. Jadi pahlawan iman itu diperhitungkan saudara. Sampai kekekalan dibawa mati saudara. Pewaris kerajaan.
Enak ya saudara? Ayo, hari ini kalau dianggap keset, gak usah nangis-nangis. Buang semua ini. Keset dipilih Tuhan. Ingat ya saudara, jadi bukan orang-orang yang sukses yang dipilih Tuhan. Orang-orang yang kayak keset saudara. Makanya orang yang berbahagia. Yuk, yang ketiga. Bagaimana orang yang berbahagia? Ya, hartanya tadi sudah jelas, yang pertama hasil. Orang yang berbahagia yaitu Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara dan saya hari ini, saudara harus bertahan. Walaupun sudah berharap mengandalkan Tuhan, hidup dalam kebenaran makin menderita. Pesan saya, bertahanlah. Karena orang yang bertahan di hadapan Tuhan itu orang yang berbahagia saudara. Daripada saudara lari dari proses, lari dari kenyataan, saudara pilih cara hidup sendiri di pemandangan Tuhan, penilaian Tuhan. Saudara bukan orang yang berbahagia. Tapi walaupun hari ini itu susah, walaupun sudah bertahan, masih dianggap keset. Bertahan aja. Karena Tuhan bilang gini, orang kamu lo berbahagia. Ada mahkota kehidupan lo, upahnya. Takut apa? Tadi hasil, harta, ini upah. Nanti ada banyak mahkota, saya sudah jelaskan ada 5 mahkota ya. Hari ini saudara harus kejar itu kekal saudara ya. Dan saudara tahu Lukas 21 ayat 19 yang berkata, jika engkau bertahan, engkau akan memperoleh hidup. Artinya engkau akan selamat saudara. Hari ini orang yang bertahan tidak ada ruginya. Upahnya yaitu supaya memperoleh mahkota kehidupan dan selamat. Memperoleh kehidupan yang bahagia kembali saudara. Seburuk apapun kehidupanmu, percayalah seberapa besar kehilanganmu. Kalau yang namanya janji Tuhan memperoleh, itu akan dibawa kembali saudara. Kebahagiaan yang hilang itu akan saudara nikmati, diperoleh. Janji Tuhan. Makanya hari ini yuk kita tidak perlu takut ya. Lukas 21 ayat 19 ya. Saudara hari ini implikasinya di Ibrani 10 ayat 35. Ya, yuk kita baca. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Lihat ya, upah saudara ya. Tadi hasil, ada harta yang lebih baik menetap. Hari ini firman Tuhan berkata, jangan lari dari proses. Jangan lari menjual imanmu. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena engkau tidak boleh melepaskan kepercayaanmu. Karena Tuhan ingatkan siang ini. Besar loh upahnya. Upahnya akan memperoleh mahkota kehidupan kekal. Upahnya akan memperoleh hidup dan selamat. Takut apa saudara? Yang hilang akan diperoleh kalau saudara bertahan. Tidak lepaskan kepercayaanmu, ya sudahlah, mau dihajar dengan masalah, mau dihajar proses tambah berat, aku akan buktikan hidupku setia. Setia itu tidak lihat hasil saudara. Kalau namanya setia sama Tuhan lihat hasil itu bukan setia. Karena saudara diiming-imingi reward, upah ini loh. Tapi kalau orang setia mengikut Kristus dengan segenap hati, tidak lihat hasil. Tidak diberkati sampai hari ini, tidak dikembalikan pasangan hidupnya belum jadi baik, tidak masalah. Aku Tuhan tidak akan melepaskan kepercayaanku sekali Yesus tetap Yesus. Aku akan bertahan sampai waktunya Tuhan bilang pulang nak ya ke rumah Bapak. Hai orang-orang yang berbahagia. Keren loh ya saudara, kalau Tuhan bilang buat saudara, hai orang-orang yang berbahagia, wow. Daripada dibilang Tuhan gini, ya kamu pulang ya, nyaman ya, tapi kamu bukan orang yang berbahagia. Kamu banyak mengecewakan aku. Wah, saudara lihat ayat ini yang kemarin saya share di grup ya. Saudara lihat ayat ini bisa membukakan mata rohani saudara. Ayat ini sangat luar biasa saudara. Yuk kita baca 1 Korintus 3. Saya sudah selesai, nanti kita review ya. Ayat penutup 1 Korintus 3 ayat 14-15. 1 Korintus 3 ayat 14-15. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji,
ia akan mendapat upah. Lihat ya, hari-hari ini semua kita diuji untuk dipersiapkan 3 hal tadi. Ada upah, ada hasil, ada harta, ada upah. Saudara lihat, jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jangan jadi anak Tuhan, syukur-syukur selamat dari dalam api. Pokoknya mati, masuk surga. Nanti kalau di surga akan ketemu. Tuhan bilang gini, kamu bukan orang yang berbahagia. Dalam penilaianku kamu tidak berbahagia. Ada banyak kerugian loh yang sekarang kamu terima. Kenapa? Karena kamu tidak lulus. Kamu hari itu diproses ngomel aja. Disuruh ngampuni ngomel aja. Disuruh tahan ngalami proses. Masih berusaha pakai cara-cara sendiri. Terus masih kecewa lagi sama aku. Tapi kasih karunia-Ku, waktu kamu mau mati, ya sudah, kamu sudah minta maaf, ya sudah masuk surga. Tapi di surga, waktu saudara mati, Tuhan bilang gini, kamu ini sayang loh ya, sepertinya kamu ini, wow. Beda loh saudara, kalau Tuhan bilang gini, hai orang yang berbahagia, visamu sudah habis nak, nikmati kebahagiaan, karena engkau sudah lulus ujian dan kau terima upah. Daripada gini, hai anakku yang aku kasihi, tapi dalam statusku kamu banyak menghilangkan kesempatan untuk menikmati upahku di surga. Kamu lihat ada banyak kerugian. Tuhan bukakan semua memori kehidupanmu di dunia. Ini loh waktu kamu dulu disuruh ngampuni, tidak bisa. Kamu disuruh bertahan dalam proses, kamu marah sama aku. Sampai kamu akhirnya menciptakan jalan hidup sendiri, akhirnya kamu kepentok masalah, balik lagi sama aku. Tapi itu kerugian saudara. Hari ini yuk, walaupun jadi anak Tuhan, kita diuji. Ya, masalah kita gagal tidak apa-apa. Tapi ketika kita lulus ujian, nanti Tuhan bilang gini, orang yang berbahagia akan menikmati upah. Tidak akan pernah menderita kerugian. Pastikan sebelum visa hidupmu habis hari ini dengan proses. Tidak syukur-syukur masuk surga saudara. Karena itu kehidupan kekal selamanya. Ya, saudara akan menikmati hak yang luar biasa. Ya, satu hal, hak apa saudara? Yuk, satu ayat lagi dibaca supaya saudara tahu hak yang Tuhan sediakan. Ini loh ya, yang perlu saudara kejar. Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Lukas 22 ayat 28 sampai 30. Ini kerugiannya kalau saudara tidak masuk dalam penilaian Tuhan sebagai orang yang berbahagia. Berbahagia itu tahan dalam berbagai-bagai pencobaan, miskin di hadapan Allah, di hadapan manusia, bertahan sampai pada akhir menutup mata. Walaupun tidak lihat hasil, tidak apa-apa. Kamulah yang akan tetap tinggal bersama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanmu, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Keren ya saudara. Kita tidak tahu loh apa upah yang disediakan kalau kita hari ini hidup sebagai orang yang membahagiakan hatinya Tuhan. Kalau Tuhan berkata, hai kamu orang-orang yang berbahagia, itu berarti ada 3 hak yang pasti kita nikmati. Hak-hak kerajaan, hak-hak makan minum di dalam kerajaannya, semeja lagi. Ya, itu privilege, hak istimewa. Yang ketiga, hak duduk bertahta dan memerintah. Mau saudara, selamanya loh saudara. Kita hari ini di dunia cuman sementara, besok mati tidak tahu. Pastikan Tuhan nanti kalau ketemu dengan saudara, nak, kamu dulu tak percayai proses. Kamu ini hari itu banyak larinya dari proses. Sehingga hari ini lihatan kamu menderita kerugian. Padahal aku sudah siapkan upah, tapi pilihan lagi, balik lagi. Makanya jangan salah memilih hidup saudara hari ini. Yuk, ya. Saya sudah selesai, hari ini tetap bagianmu apa? Andalkan Tuhan, harapkan Tuhan, respon yang benar. Itu orang yang berbahagia. Amin. Ada hajaran Tuhan hari ini, tidak perlu takut. Ngomong sama Tuhan, lanjut Tuhan, lanjut, tidak apa-apa Tuhan. Yang penting hari ini saya tahu, kalau saya lagi jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sayalah orang yang berbahagia. Kalau saya hari ini miskin di hadapan Tuhan sudah tidak bisa apa-apa, sayalah orang yang berbahagia. Kalau hari ini dunia menganggap saya keset, tidak dipandang sebelah mata, dianggap bodoh, kasihan delu, sayalah orang yang berbahagia.
Kalau hari ini dalam penderitaan yang berat, ya, saya tetap bertahan, sayalah orang yang berbahagia. Amin, saudara. Hari ini kita percaya, ya, kalau hari ini kita tahu bahwa Ibrani 10 ayat 35, ya, kita tidak akan melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Nikmati hasil, nanti kalau orang yang hari ini tetap tahan banting dihajar Tuhan, siap Tuhan, siap. Akan ada hasil yang luar biasa, ya. Saudara akan tekun menjalani beriman, saudara akan mengalami buah yang matang, ya. Saudara akan penuh hikmat hari-hari ini. Hartamu akan menjadi punya sang kerajaan Allah, punya hak waris, jadi pahlawan iman, upahnya mahkota kehidupan, akan memperoleh hidup dan selamat. Wow, keren ya saudara. Yuk, hari ini kita mau semangat, ya. Jangan lagi lemah iman. Hari ini hidupmu dilecehkan dunia, kasihan dia, lu enggak apa-apa. Yang penting hari ini, saya selalu GR kok sama Tuhan. Orang mau ngata-ngatain saya apapun, I don't care. Yang pasti Tuhan bilang buat hidup saya, takut apa Eli? Kamu loh orang yang berbahagia dibandingkan orang-orang yang nyaman, yang banyak nyinyir tentang hidupmu. Bukan apa-apanya. Orang yang banyak menghina kamu, banyak menghakimi kamu, itu bukan apa-apanya dalam penilaianku. Tapi di dalam penilaianku, Eli, engkau orang yang berbahagia. Aku sudah dapati engkau tetap setia. Aku izinkan proses apimu diperbesar dan kau tidak melihat hasil sampai hari ini. Tuhan berkata, aku tidak pernah dapati engkau marah, kecewa. Dan itulah yang menyukakan hatiku. Ya, buat saudara yang hari ini dengar firman saya yang sudah mulai tadinya on fire, sekarang mulai lowbat, yuk balik on fire, balik semangat. Mengawali dengan roh, harusnya mengakhiri dengan roh. Supaya saudara tidak menderita kerugian waktu pulang ke rumah Bapak. Jangan mengawali dengan roh, tapi mengakhiri dengan daging. Sehingga saudara pulang kecewa. Ada banyak upah yang sebenarnya saudara dan saya terima. Tapi saudara akhirnya menderita kerugian. Tuhan Yesus memberkati, ya. Kita tidak perlu takut. Yuk belajar untuk tetap baik. Hari besok ada Zoom, ya. Kita mau join untuk dapat kekuatan firman. Dan hari Jumat saya akan melanjutkan khotbah ini di Wahyu 3:19. Saudara bisa bergabung kembali. Yuk kita berdoa. Bapa, hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kekuatan firman ini sebagai vitamin, bahwa kami tidak mau hidup dalam pemandangan manusia atau dunia yang berkata berbahagia ketika diberkati, berbahagia ketika hidup sukses, berbahagia ketika toko bangkrut bisa menjadi kaya raya, berbahagia ketika deposito kami banyak. Tapi kami hari ini mengerti firman bahwa kami mau mengejar status berbahagia itu di dalam penilaian-Mu, bukan penilaian dunia, bukan penilaian manusia. Supaya kami pulang ke rumah Bapak nanti, kami menikmati hasil, kami menikmati upah, dan kami juga akan menikmati harta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau banyak kerugian nanti ketika kami pulang, kami tidak mau sekedar hanya masuk surga, tapi kami tidak bawa apa-apa Tuhan. Terima kasih, yang sakit sembuhkan, yang jalani masalah rumah tangga pulihkan, ngalami keuangan, Tuhan buat terobosan berkat. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu, berikan keamanan, kesejahteraan, dan kami serahkan masa pandemi ini ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah kau sebentar kami mau berpisah, biarlah kami terima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus hari ini menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok. God bless.